Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan memanjangkan yakni bacaan dan memendekkan dan lain sebagainya. Ini pun ada kaidahnya. Ada apa? Ada kaidahnya. Ya. Kebanyakan di antara kita kalau kita buka mushaf di awal-awal itu mushaf cetakan Saudi terutama itu adalah biriwayati Hafs an Asim. Contohnya banyak seperti apa? Ya seperti Imam Masjidil Haram dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya riwayat Qalun, riwayat Yani Waras, kadang-kadang di sini bacaannya pendek riwayat kita, di bacaan yang lain itu yani panjang. Dan ini sekali lagi semuanya panjang dan pendeknya ini semuanya bersandar pada bacaannya yang pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita belajar ulumul Quran ada pembahasan khusus namanya qiraat as-sab'. Ada ulama tafsir yang lain menambahkan al-qira'ah al-ashr. Ya. Makanya kadang-kadang kita membaca wadduhi, enggak salah. Loh saat ini kan merubah huruf, enggak ada satu huruf pun yang ditambahi dan tidak ada satu huruf pun yang dikurangi. Loh kadang-kadang panjang bacaannya Ustaz, enggak ada satu huruf pun. Perbedaan ini hanya pada sekedar apa? Qiraat. Tapi panjang pendeknya sekali lagi itu ada kaidah masing-masing. Sebagian qiraat A ya, itu membaca ini itu panjang. Satu contoh ya nih misalnya. Ini faedah yang sangat penting. Kenapa di dalam surat Al-Fatihah itu kita bacanya panjang apa pendek, Pak? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Taib. Kalau Maliki kan seharusnya kan gini, Pak. Kalau kita belajar bahasa Arab ada alifnya. Biar kita baca panjang. Tapi kenapa? Rasm Utsmani, tulisan Utsmani itu ya seperti ini. Kenapa ya nih coba? Karena hal ini itu bisa membuka dua kesempatan qiraah yang berbeda yang semuanya itu bersumber dari Nabi. Karena kalau panjang itu berarti mengikuti yang ini, adanya mat. Karena Imam Kisai membacanya Maliki Yaumiddin. Sekali lagi ini bukan modifikasi kita. Oh, kalau itu boleh berarti kita boleh merubah-rubah, yakni bacaan yakni enggak. Ya ini adalah bacaannya Kisai. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jadi kadang-kadang kalau ada imam datang ke sini atau mungkin sholat tarawih di sini membaca yakni bacaan yang lain, wah ini keluarkan aja ini. Ini sesat ini. Mosok Maliki Yaumiddin dibaca apa? Ya katanya 30 juz kok ya enggak hafal Al-Fatihah. Wah, ini berarti butuh belajar yakni lagi, tapi tidak etis. Saya katakan tidak etis kalau dibaca di hadapan atau di belakang orang-orang yang awam, akan menimbulkan banyak fitnah. Makanya kalau di dalam fakultas-fakultas ilmu Quran yang mereka semuanya hafizul Quran, mereka sudah paham qiraat sab', qiraat 7, qiraat al-ashr, punya sanad banyak. Mereka nyantai. Request sholat duhur kan enggak ada. Sholat subuh mau qiraah yang apa? Enak mereka. Sudah paham. Oh ini dan lain sebagainya. Subhanallah indah. Tapi bagi orang awam ini fitnah ini. Ya. Makanya ini juga pernah terjadi waktu saya masih di Sukoharjo. Ya. Itu fitnah. Ya qadarullah. Mungkin enggak tahu bagaimana karena jamaahnya ini majemuk. Ada anak-anak kecil seperti ini paling belakang. Yang dibaca kalau enggak salah itu wadduhi. Oh, ramai Pak, gempar satu masjid itu. Yang akhirnya anak-anak yang biasanya itu main-main ikut apa? Menirukan dengan suara keras sholat isya. Waduh, semuanya ikut, pokoknya semuanya digitukan semua. Ramai jadi fitnah. Padahal itu adalah sebuah kebenaran karena semuanya bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Taala yani a'lam yani bisawab. Jadi kalau memang saya katakan itu yani nggak penting yani panjang pendeknya. Allah alam, mungkin yani panjang bacaannya ketika sholat mungkin Pak ya. Kalau panjang pendeknya itu ada kaidah, kita nggak boleh buat sendiri. Tapi kalau panjang itu panjang bacaannya ketika kita sholat, wah alam ya. Saya ngomong gitu Pak ya, saya lupa masalahnya.
Ya mudah-mudahan saya dihindarkan dari ucapan yang salah. Tapi kalau seandainya yang penting itu bukan panjangnya bacaan, yang penting itu adalah memahami isi kandungannya, itu memang ada pendapat yang mengatakan demikian. Salah satunya adalah Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu mengatakan bahwasanya ya, suratul Qari'ah wa suratul Zalzalah ahabbu ilayyah. Surat Qari'ah, surat Al-Zalzalah itu lebih aku sukai. Saya baca semalam suntuk daripada saya harus hatamkan dari ayat pertama surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas. Ya. Tapi ini mengandung sebuah pesan agar kita itu tidak menafikan urgensi dan pentingnya tadabbur Al-Quran. Kadang-kadang kita itu kejar tayang sukanya. Wis pokoknya lah. Ya. Selesai dapat banyak, udah selesai. Tanpa kita memperhatikan esensi Al-Quran diturunkan apa? Di dalam surat Shad ayat 29 Allah SWT firman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, untuk apa? Lihat dabbaru. Al-Quran diturunkan untuk apa? Ditadaburi. Lah ini kadang-kadang dikesampingkan tadabbur. Ya, akhirnya kejar tayang, pokoknya cepet-cepetan selesai dapat checklist, selesai alhamdulillah, besok lagi checklist yang kedua selesai. Padahal intisari dari Al-Quran itu adalah sebagai kitab hidayah, agar kita tahu apa sih pesan Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita itu bisa mentadaburi, merasakan kapan kita itu menangis ya nih Pak. Kapan kita itu menangis? Ya, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab itu pernah merasakan bagaimana azab-azab yang Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka itu cukup banyak sekali. Kita pun akan merasakan bagaimana takutnya kita, ya, khawatirnya bila mana itu terjadi pada diri kita. Allah Ta'ala alam bisa waliyadzubillah kelak. Yang akhirnya mereka sampai nggak bisa menyelesaikan yakni bacaan. Salah satunya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika sholat subuh, ya, waqifuhum innahum mas'ulun, nggak selesai, nangis terus. Umar yang kita kenal dengan apanya? Garangnya. Karena dia tahu isi dan makna yang terkandung dan pesan dari Allah Subhanahu wa taala, waqifuhum. Karena dia merasa ketika itu sebagai seorang khalifah, tanggung jawabnya besar, hisabnya paling lama nanti. Waqifuhum, artinya apa di sini waqifuhum? Engkau kelak di padang mahsyar itu akan berdiri, waqifuhum, dan akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan muslimat, innahum mas'ulun. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan ini yang dirasakan yakni Umar sampai nggak bisa menyelesaikan. Abu Bakar pun yakni demikian. Pembahasan tentang tadabburul Quran ini cukup banyak. Ada kitab yang cukup banyak, cukup bagus dikarang oleh yakni Dr. yakni Al-Lahim, Mafatih Tadabburul Quran. Ada 10 kunci-kunci bagaimana kita itu bisa merasakan nikmatnya tadabburul Quran. Itu ada 10 kunci-kunci dalam sebuah kitab dan sudah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Kalau tidak salah sudah diperjualbelikan secara yakni bebas. Jadi kalau memang panjangnya itu bacaan lafadznya ada kaidah. Kalau seandainya panjangnya bacaan dalam sholat dan lain sebagainya kerja tayang, itu bukan sesuatu yang dianjurkan kecuali dalam kondisi satu. Kata Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, asalkan tetap kaidahnya tetap benar ya, tapi kejar tayang banyak membaca itu dibolehkan dalam satu tempo waktu yang itu diberkahi, yaitu di bulan yakni Ramadan. Tapi Syekh yakni Dr. yakni Al-Khumes hafizahullah ta'ala itu menuturkan tetap sekalipun kita di bulan Ramadan banyak membaca, tapi jangan lupa tadabbur Quran. Ambillah tafsir yang singkat. Tafsir apa? Yang satu jilid apa Pak? Ada enggak? As-Sa'di sudah diterjemahkan kan? Ambil itu. Yang biasanya kita membaca harian untuk kejar tayang, setiap ba'da subuh, setiap sholat Ustadz saya itu sekitar 10 menit itu membaca Al-Quran. Dapatnya seberapa ya, pokoknya 10 menit. Oke. Kata Syekh Khumes, bagi saja. Mungkin 5 menit kita pakai untuk ngaji. Jadi nggak mengurangi waktu kita. 5 menit kita membaca apa? Ya ini tafsirnya. Kata beliau, ya insya Allah dalam waktu 1 tahun kita akan bisa menyelesaikan tafsir 30 juz itu. Di sisi lain, kalkulasi untuk hafalan, untuk apa? Bacaan kita hatam berkali-kali. Jadi semuanya tetap bisa berjalan beriringan. Ini adalah nasihat yang berharga dari Syekh Dr. yakni Al-Khumes hafizahullah Utsman yakni Khumes yakni hafizahullah, dan ini yang jarang
ya ditunaikan oleh kita semua, dan insya Allah itu sebenarnya bisa kita tunaikan secara bersamaan dan beriringan. Allah Ta'ala seperti itu Pak.